Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Nova Natasha sebagai moderator, dan kelima rekan saya lainnya yaitu Yansen Christian sebagai ketua kelompok, dan anggotanya Dewi Septiani, Diki Ramadan, Aida Nafisa Kumalasari, dan Umi Hasanah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berkaitan materi fungsi manajemen keuangan. Baiklah, sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan adalah membuat estimasi yang berkenaan dengan kebutuhan modal perusahaan. Selanjutnya, biaya dan keuntungan yang telah ditentukan dan dijalankan masing-masing divisi akan dipantau oleh manajemen keuangan. Maka dari itulah, sejak awal peran fungsi manajemen keuangan sangatlah diperlukan dalam fungsi manajemen keuangan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan memulai presentasinya. Sebelum masuk materi yang pertama, di sini saya akan membacakan submateri yang akan kami bahas pada hari ini. Materi yang pertama, pengertian manajemen keuangan yang akan dibahas oleh Yansen Christian. Terus materi yang kedua, fungsi manajemen keuangan yang dibacakan oleh Aida Nafisa Kumalasari. Dan materi yang ketiga, analisis sumber daya penggunaan dana yang akan dibacakan oleh Dewi Septiani. Dan materi yang keempat, pasar modal dalam pendanaan perusahaan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan yang kelima, instrumen pasar modal yang akan dibacakan oleh Diki Ramadan. Dan yang keenam, kelebihan pasar modal yang akan dibacakan oleh Umi Hasanah. Baiklah, langsung aja kita mulai untuk pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh Yansen Christian. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen keuangan. Yang A, pengertian manajemen keuangan. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi fondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa juga disebut manajemen keuangan. Nah, apa itu pengertian dari manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Yang B, pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prawironegoro, manajemen keuangan ialah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Yang kedua, menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan ialah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha, mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Yang ketiga, menurut Jeff Bradley, manajemen keuangan ialah bidang manajemen bisnis yang ditujukan untuk penggunaan model secara bijaksana dan seleksi yang seksama dari sumber modal untuk memungkinkan unit pengeluaran untuk bergerak ke arah mencapai tujuannya. Kemudian yang keempat, menurut J.L. Massier, manajemen keuangan ialah kegiatan operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana yang diperlukan untuk sebuah operasi yang efektif dan efisien. Kemudian yang kelima, menurut Sutrisno, manajemen keuangan ialah sebagai sebuah aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Menurut James Van Hornet, manajemen keuangan ialah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh. Kemudian yang ketujuh, menurut Sony, manajemen keuangan ialah aktivitas perusahaan
yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Ada yang C, tujuan adanya manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran yang lainnya. Kemudian yang kedua, untuk memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan saja, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. Kemudian yang ketiga, untuk mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan. Kemudian yang keempat, untuk memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam waktu jangka yang panjang. Kemudian yang kelima, meningkatkan efisiensi. Dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Kemudian yang keenam, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar saham dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham, tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan. Kemudian ada yang tujuh, yang terakhir, untuk mengurangi resiko operasional. Keputusan yang tepat yang dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh terhadap resiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari manajemen keuangan. Jadi terdapat 5 fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama yaitu ada perencanaan, yang kedua yaitu ada anggaran, yang ketiga yaitu ada kontrol, yang keempat yaitu ada auditing, dan yang terakhir ada report ataupun laporan. Saya akan menjelaskan fungsi yang pertama dari manajemen keuangan, yaitu perencanaan. Sebuah perusahaan akan dibangun oleh sejumlah rencana yang digagas dan dijalankan oleh para pemimpinnya. Nah, dalam pembuatan perencanaan tersebut, ada peran manajemen keuangan di dalamnya. Fungsi manajemen keuangan adalah membuat estimasi yang berkenaan dengan kebutuhan modal perusahaan. Selanjutnya, biaya dan keuntungan yang telah ditentukan dan dijalankan oleh masing-masing divisi akan dipantau oleh manajemen keuangan. Maka dari itu, sejak awal peran dan fungsi manajemen keuangan sangatlah diperlukan dalam hal ini. Selanjutnya, untuk fungsi yang kedua yaitu anggaran. Segala hal yang berurusan dengan keuangan tentu menjadi tanggung jawab dari manajemen keuangan. Oleh karena itu, fungsi manajemen keuangan dalam urusan anggaran sangatlah penting. Perencanaan penerimaan serta pengalokasian anggaran biaya juga harus dipastikan secara efisien. Dengan begitu, dana yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimaksimalkan dengan baik. Lanjut, untuk fungsi yang ketiga dari manajemen keuangan yaitu kontrol. Pengendalian keuangan menjadi tanggung jawab manajemen keuangan ketika berbagai aktivitas di dalam manajemen keuangan mulai berjalan. Kontrol yang dilakukan ini menjadi bagian dari fungsi manajemen keuangan supaya segala hal dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kalaupun terjadi perbedaan nantinya atau perubahan dalam perjalanan tersebut, semua tetap dapat dikendalikan dengan baik, sehingga di masa mendatang tidak terjadi persoalan yang bisa berakibat fatal pada perusahaan. Selanjutnya, untuk fungsi yang keempat dari manajemen keuangan adalah auditing. Fungsi manajemen keuangan lainnya adalah melakukan audit internal.
Dengan dilaksanakannya audit, manajemen keuangan telah menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara perusahaan. Auditing juga dilakukan untuk memastikan operasional ataupun penyelenggaraan yang dilakukan tidak terjadi penyimpangan. Audit yang dilakukan juga harus menggunakan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Tahapan auditing yang dilakukan antara lain menganalisis, menilai, meninjau ulang, dan menimbang hasil kerja setiap divisi terkait dari perusahaan. Kemudian, manajemen keuangan akan membandingkannya dengan berbagai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya fungsi yang kelima dari manajemen keuangan yaitu laporan. Jadi setelah kita melakukan perencanaan, pengawasan, dan juga audit, selanjutnya fungsi manajemen keuangan adalah menyediakan laporan mengenai kondisi keuangan pada suatu perusahaan tersebut. Selain itu, manajemen keuangan juga akan menyediakan analisis terkait rasio laporan keuangan. Laporan ini sangat penting dan menjadi acuan para pelaku dalam mengambil keputusan bisnis di masa yang akan mendatang. Biasanya laporan ini akan disusun setiap kuartal, semester, ataupun tahunan. Baiklah, itu tadi kelima fungsi dari manajemen keuangan. Analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut analisa aliran dana merupakan alat analisa finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan. Laporan yang menggambarkan dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat laporan perubahan neraca yang disusun dari neraca dari 2 tahun berturutan. Laporan ini menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen tersebut. Perlu dilakukan analisis, yaitu elemen-elemen mana saja yang akan memperbesar dana dan elemen-elemen mana saja yang akan memperkecil dana. Elemen yang memperbesar dana akan menjadi sumber dana dan elemen yang memperkecil dana akan menjadi penggunaan dana. Modal dalam pendanaan perusahaan. Pasar modal merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi capital market. Otoritas jasa keuangan. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa dijual belikan, baik surat utang atau obligasi, equity, saham, reksa, dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan berbagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor lainnya. Alternatif investor lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Terus apa itu pasar modal? Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas,
surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantaran, komisioner, dan underwriter. Instrumen pasar modal. Produk pasar modal atau instrumen pasar modal adalah keseluruhan surat berharga atau efek yang terdiri dari saham, obligasi, derivatif atau turunan dari saham, dan atau obligasi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, efek merupakan setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap right, waran, opsi atau derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek. Instrumen pasar modal. Pasar modal biasa dikenal dengan bursa efek. Pada pasar modal, kamu bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap hari diperdagangkan atau diperjualbelikan. Jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya adalah 1. Saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Proses penjualan saham di pasar modal dimulai dari penawaran umum, dan untuk pertama kalinya saham perusahaan dijual ke publik. Setelah IPO selesai, saham akan listing di bursa efek agar saham bisa diperjualbelikan secara umum. Yang kedua yaitu obligasi. Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang ini dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Seperti yang diketahui, obligasi merupakan instrumen surat utang yang memberikan pendapatan tetap berupa bunga kepada pemegangnya. Yang ketiga yaitu reksadana. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana merupakan instrumen investasi yang menjadi tempat untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana ini kemudian akan dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yakni 1. Dana dari masyarakat pemodal. 2. Dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. 3. Dana dikelola manajer investasi. Yang keempat yaitu ada ETF atau Exchange Traded Fund. Merupakan semacam reksadana yang dijual lewat bursa efek, bukan lewat manajer investasi seperti reksadana pada umumnya. Sesuai namanya, ETF adalah instrumen pasar modal yang diperdagangkan di exchange atau bursa efek. Jadi, ETF bisa dikatakan sebagai surat berharga yang memiliki kemiripan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan secara kolektif, hanya saja ETF ini bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Yang kelima yaitu ada derivatif. Derivatif ini merupakan surat berharga yang berbentuk surat berharga yang dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat 2 jenis derivatif yang bisa kita temukan di pasar modal Indonesia, yaitu waran dan right. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan atau financial derivatif. Derivatif keuangan ini merupakan instrumen derivatif yang mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang atau currency, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Yang keenam yaitu ada efek beragun aset atau
EBA. Efek Bragun Aset merupakan efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif efek Bragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari 1. Surat berharga komersial, 2. Tagihan kartu kredit, 3. Tagihan yang timbul di kemudian hari atau future receivables. Yang keempat, pemberian kredit termasuk KPR atau kredit pemilikan rumah. Yang kelima, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah. Yang keenam, sarana peningkat kredit atau credit enhancement atau arus kas atau bisa disebut juga cash flow. Yang ketujuh, yaitu aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Kelebihan instrumen pasar modal. Yang pertama ada sumber pendanaan bagi perusahaan. Perusahaan yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan usaha, namun mempunyai kendala dari segi pendanaan biasanya akan menawarkan untuk berinteraksi di pasar modal agar memperoleh sumber pendanaan yang cepat dan banyak bagi perusahaan. Sumber dana di sini dapat dikembangkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar pula di kemudian hari, karena merupakan sumber pendanaan yang baik bagi perusahaan yang membutuhkan dana. Yang kedua ada sebagai indikator perkembangan ekonomi suatu negara dalam menghitung pendapatan nasional. Tentunya investasi adalah salah satu indikator yang diperhitungkan sehingga suatu bangsa yang aktif kegiatan investasinya bisa dikatakan baik pula perkembangan perekonomiannya. Yang ketiga ada sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan apabila masyarakat melakukan investasi dan ternyata perusahaan tempat ditanamkan investasi tersebut mendapatkan untung yang banyak. Maka hal ini akan memperbesar kemungkinan untuk memperoleh keuntungan pula, sehingga juga merangsang pergerakan uang di lapisan masyarakat agar tidak berputar di dalam perusahaan saja. Ada juga kekurangan instrumen pasar modal. Selain kelebihan yang akan diperoleh, tentunya ada risiko yang akan dialami ketika menggunakan instrumen pasar modal. Berikut ini beberapa kekurangan instrumen dari pasar modal antara lain. Yang pertama yaitu belum bisa menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Sayangnya, pasar modal baru dikenal di lapangan masyarakat menengah ke atas. Masyarakat menengah ke bawah umumnya masih awam mengenai istilah cara kerja maupun prosedur untuk terlibat, sehingga perputaran uang yang terjadi cenderung di masyarakat lapisan atas saja. Hal ini bisa jadi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang naik secara nominal, namun tidak menggambarkan peningkatan kualitas sehingga kehidupan bagi masyarakat dengan keadaan ekonomi kelas bawah. Yang ketiga ada kestabilan kurs sangat berpengaruh kepada harga saham. Harga saham tentunya sangat bergantung kepada pergerakan kurs. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah nilai suatu mata uang terhadap nilai mata uang negara lain, nilai kurs yang tidak stabil, membuat investor menjadi takut untuk berinvestasi di perusahaan negara tersebut atau bahkan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga ada tidak seluruh investasi berujung manis. Berinvestasi di pasar modal merupakan hal yang penuh risiko karena ada kalanya suatu investasi dapat menghasilkan keuntungan dan bahkan menimbulkan capital gain atau dapat menimbulkan kerugian karena ternyata usaha yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan ekspektasi di awal. Oleh karena itu, dalam melakukan investasi harus siap untuk menghadapi setiap kemungkinan yang akan ada, baik itu untung maupun rugi. Jika berbicara soal investasi, tentunya banyak cara yang bisa dilakukan. Umumnya, investasi tak hanya bisa dilakukan di dalam pasar modal, ada cara lain yang bisa dilakukan, yakni investasi dengan menggunakan asuransi. Saat ini sudah ada produk asuransi investasi yang menggabungkan antara asuransi dan juga investasi. Produk ini dianggap cocok untuk kamu yang ingin memiliki manfaat perlindungan untuk keuangan dan mendapat keuntungan dari asuransi yang kamu miliki. Namun perlu kamu ketahui bahwa keuntungan yang didapatkan akan berbanding lurus dengan risiko yang akan didapatkan. Risiko ini akan diperoleh dari risiko investasi yang bisa datang dari penurunan nilai investasimu.